Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ya insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita mengkaji ilmu nahwu dari Syarah Jurumiyah Kaifa Tutqin Al-Ajrumiyah Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Dan tentunya tak lupa salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, insyaallah kita masuk kepada Anwa'ul Ma'arif atau pembagian jenis-jenis ma'rifat ya atau aqsamul ma'rifah. Pembagian dari isim-isim ma'rifat. Ini adalah pembahasan yang diselipkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, maka para pensyarah yang mensyarah matan Al-Imam Ibnu Ajurum pun setelah pembahasan na'at, maka dia bahas ya pembagian dari ma'rifat. Kenapa demikian dibahas? Karena pada pembahasan naat itu kita membahas yang namanya ma'rifat. Ketika ada kesamaan antara naat dengan man'ut, kalau man'utnya ma'rifat maka naatnya ma'rifat. Maka perlu dijelaskan setelah pembahasan naat, ma'rifat itu apa saja. Nah, nah di sini dikatakan Alimah bin Ajurum wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan ma'rifat itu ada 5 macam. Ma'rifat ada berapa macam? Ada 5. Yang pertama adalah al-ismu al-mutmar. Ini isim domir. Contohnya ana, anta, isim alam. Ana, anta. Kemudian yang kedua adalah ismul alam. Al-ismu al-alam. Yaitu isim nama dia. Baik nama tempat atau nama orang. Seperti Zaid dan Makkah. Kemudian yang ketiga adalah isim mubaham. Isim mubaham di sini adalah termasuk isim isyarah. Dan tentunya di dalamnya ada isim mausul. Ya. Kenapa dia dikatakan isim mubaham? Karena dia harus butuh kepada sesuatu yang menerangkan dia. Sebagaimana isim mausul disebut mubaham karena dia butuh kepada silah. Sedangkan isim isyarah butuh apa? Butuh musyarnya yang ditunjuk kepadanya. Karena isim isyarah adalah kata tunjuk. Maka harus ada sesuatu yang ditunjuk dengan si isim isyarah tersebut. Baru agar dia tidak menjadi mubaham. Mubaham itu artinya samar. Berikutnya adalah al-ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Ini adalah isim ma'rifat yang dilekati oleh al. Contohnya ar-raju al-gulam. Nah, kemudian yang terakhir adalah ma'udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Setiap isim nakirah yang dia diidofahkan kepada isim-isim ma'rifat. Baik dia idofahnya kepada domir. Nah, kemudian idofahnya kepada isim alam. Idofahnya kepada isim isyarah. Idofahnya kepada isim mausul atau bahkan idofahnya kepada isim yang dilekati oleh alif lam, maka seketika itu si isim tadi yang tentunya kedudukannya menjadi mudhaf ya, nah dia tergolong ma'rifat. Lantas kalau kita jumpai ada susunan idofah mudhaf, itu dia diidofahkan kepada isim nakirah. Isim nakirah di sini maksudnya nggak ada alnya, berarti dia dikategorikan nakirah dong. Betul, terkategorikan sebagai nakirah kalau si mudhaf ilaihnya adalah isim nakirah juga gitu. Nah, kita masuk al-ma'rifatu khamsatu asya. Nah, di sini ya. Nah, ini perincian saja. Nah, ini perincian saja. Nah, di mana mutmar terbagi menjadi 3, ada takallum, ada mukhatab, mutakalim, afwan. Ada mutakalim, mutakalim di sini ada yang memang mufrad, ada yang ma'ahu ghairuhu. Untuk yang ma'ahu ghairuhu ini juga bisa dipakai untuk muazzim nafsahu. Nah, nahnu maksudnya. Jadi misalkan yang sendiri, yang satu itu juga bisa menggunakan lafal nahnu. Jadi tidak mesti ada 2 orang atau mungkin ada 2 begitu. Nah, langsung dipakaikan nahnu. Enggak. Nah, ketika tunggal pun juga bisa menggunakan nahnu, berarti kita maknai dia muazzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti nahnu untuk dirinya.
ketika Allah berbicara atau berkata di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna adz-dzikra, inna nahnu. Yang dimaksud nahnu di situ adalah Allah dan kita meyakini Allah itu esa, tunggal, ya, satu nggak ada duanya, ahad, bukan wahid tapi ahad. Nah, tapi Allah di situ menggunakan lafal nahnu, maka makna nahnu yang dilekatkan kembali kepada Allah itu maknanya adalah muazzim nafsahu, yaitu Allah sedang mengagungkan zatnya, mengagungkan di dirinya. Nah, kemudian domir yang mutakalim pun juga ada yang mutasil. Kalau tadi munfasil, ini mutasil. Nah, kemudian ada mukhatab, kemudian ada ghaib. Nah, kita tentu sudah lewat ya pembahasan-pembahasan terkait domir munfasil dan mutasil. Pada pembahasan apa? Pada pembahasan fa'il. Pada pembahasan fa'il. Kemudian masuk isim alam. Nah, alam itu nama, terlebih nama orang. Ada yang mufrad, mufrad di sini dia bukan tarkib idofah. Nah, kemudian ada alam yang murokab berarti dia adalah tarkib idofah. Atau tarkib syabih bil mudof. Ada nama orang tarkib syabih bil mudof. Tolian jabalan. Barangkali dan bisa jadi. Nah, ini contoh nama yang dia adalah tarkibnya tarkib idofah nih Abdullahi. Abdullahi. Atau tarkibnya tarkib masji seperti Hadromaut. Hadromaut ini adalah tarkib apa? Masji. Nah, tarkib masji ini beda dengan tarkib idofi ya. Beda. Nah, dengan tarkib apa? Idofah beda, beda. Nah, kalau idofah itu dia frasa. Tapi kalau tarkib masji udah bukan frasa lagi, tapi udah menjadi satu kata. Kalau mudhof ilaih itu kan dua kata menjadi satu makna, definisi frasa, non predikatif kan, gitu. Sebagai Tapi kalau yang namanya nama ya tetap menjadi satu kesatuan seperti Abdullah. Secara terjemah ya hamba Allah, tetapi kan dia dilekati oleh nama. Ya udah, berarti memang merujuk kepada satu zat yang bernama Abdullah. Hadramaut nama kota, si bawah nama nama orang ya, ulama. Yang ketiga mubaham, mubaham ada al asmaul mausulah, isim mausul dan ada asmaul isyarah, isim isyarah. Kemudian yang keempat, mafihi al, apa yang dilekati oleh al atau alif lam ya. Al ilmu an nuru al huda al muttaqin. Nah, kemudian yang kelima, ma'udifa ila ma'rifah seperti ini, talibul ilmi. Nah, talibul ilmi dia idofah kepada al ilmi yang al ilmi adalah ma'rifat dengan al. Maka lafal talib dia menjadi ma'rifat. Berbeda tentunya kalau teman-teman di sini ilminya ini ilmin tanpa al nakirah begitu maksudnya. Jadi tolibu ilmin. Tolibu ilmin. Maka tolibnya ma'rifat atau nakirah? Anda tanya. Naki, nakirah ya. Nah, iktasabat kalimatu talib at-ta'rif bi idafatiha ila ma'rifah. Tuh kan cukup ya kata talib itu dia ma'rifat atau dia bisa meraih kemakrifatan dengan idofahnya dia kepada ma'rifat. Kata pensyarah di sini syarah tuh saya telah menjelaskan al-ma'arif. Isim-isim ma'rifat, mutmar dan mubaham. Isim domir sudah dijelaskan. Baik pembagian yang mutasil, ya, yang munfasil. Munfasil itu ada yang rofa ya kan, ada yang mahal rofa, ada yang mahal nasob. Sebagaimana iyaka, iyaka, iyana, iyahu, iyaha dan seterusnya. Itu kan domir, nasob, munfasil. Nah, kemudian yang mubham pun isim isyarah dan mausul juga telah dijelaskan. Sabiqon fil mabni minal asma pada pembahasan isim-isim yang mabni. Dan sekarang di sini sa'asyrahu kata beliau saya akan jelaskan lahiqan insyaallah nih nanti setelah ini al idhofah fi fasril majrurat. Nah, nanti ya. Nah, walladzi yahummuna al-an minal ma'arif wal alam. Nah, ini nanti kita akan pelajari alam. Ta'riful alam. Ta'riful alam, teman-teman ini tolong harokatnya salah ya. Harusnya kasroh. Ta'riful alami. Ala alami menjadi mudhof ilaihnya ta'rif. Oke. Definisi dari alam, ini penting. Definisi dari alam adalah
kullu ismin yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqan. Setiap isim yang yu'ayyin menentukan atau mentakyin yang dinamai dengan isim atau nama tersebut takyinan mutlaqan, yang takyin penentuannya secara mutlak, secara pasti. Contoh Zaid berarti nama untuk seseorang yang memang diletakkan nama Zaid untuknya. Aisyah, Makkah nama tempat. Misr ya Baghdad nama kota. Misr pun juga nama kota. Yanqasimu al-alamu min haitsu lafzuhu ila mufradin wa murakabin. Isim alam ini kalau dilihat dari segi lafal maka terbagi menjadi dua. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Yang mufrad tadi sudah kita singgung atau kami singgung. Huwa mayatakawanu min kalimatin wahidatin. Yang dia hanya tersusun dari satu kata. Seperti Zaid, Zainab, dan Qahirah. Sedangkan al-alam al-murakkab intinya yang tersusun dari dua kata. Baik dua kata yang membentuk menjadi satu makna atau dua kata yang menjadi satu kata. Ya seperti tarkib asji. Ya tarkib masjid Hadramaut ya Ba'labak atau Sibawayh gitu ya. Nah, karena waih. Nah, gua mata rokaba min aksara min kalimah bahwa salah satu anwa. Nah, untuk alam murokab nih ya ada tiga. Ada al murokab al idofi. Ada al murokab al idofi tarkib tarkib idofi nama yang mudhof ilaih. Wa huwa mata rokaba min mudhofin wa mudhofin ilaih. Nah, diantaranya contoh penyair jahili Umrul Qais yang menang kompetisi perlombaan syair di Pasar Ukaz ya, jahili ya, syair jahili. Kemudian Abdullah, Amatullah, Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sikhir, sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua adalah Al-Murakkab Al-Isnadi wa huwa ma tarakaba min musnad dan musnad ilaih. Nah, ya, antara musnad dan musnad ilaih seperti jumlah, ya, jumlah. Nah, jumlah. Al-musamma biha syakhsun bi'ainihi. Nah, pada intinya seseorang itu dinamakan dengan nama ini, ya, bi'ainihi. Nahwu jadallahu. Ini musnad ilaih fi'il fa'il. Jumlah tuh. Tapi ada nama orang yang dinamakan dengan nama ini ya fadl gitu. Ta'abbata syarran. Syaba qarnaha as-sayyid fahimun as-sayyidu fahimun, jumlah ismiyah tuh. Kemudian yang ketiga adalah tarkib masji, ya tarkib masji wa huwa ma tarakkaba min kalimatain. Dia nih tarkib masji itu definisinya apa? Ya tidak lupa. Ya dia adalah apa-apa yang tersusun dari dua kata. Ikhtalatota, dua kata itu bercampur, ya imtazaja tamaan secara bersamaan. Maka yang tadi kami singgung dia menjadi satu kata. Fa'asbahata kedua kata itu langsung menjadi kakalimatin wahidatin. Menjadi satu kata teman-teman. Seperti ma'di karib. Ma'di karib ada ma'di ada karib. Tapi sudah berikhtilat, bercampur baur. Menjadi satu kata. Sibawai dengan lafal wai. Kemudian ba'alabak dan hadromaun. Dan ini menjadi ilat di dalam magnum minas sorof ya. Dia tidak boleh ditanwin. Gitu. Kalau majrur di fathah. Wayan qasimu al-alamu bi'atibari maknahu. Kalau alam ini terbagi menjadi tiga nih. Ini alam terbagi menjadi tiga. Kita lihatnya bagaimana? Kita lihat dari sisi maknanya. Ada isim, ada kunyah, ada laqab. Nah, ini nama orang tentu. Ya. Al-ismu. Nah, ini tentu nama asli. Wahuwa mawudi'a lidalalati ala zatin. Dia apa yang diletakkan untuk menunjukkan atas suatu zat yang memang dinamai dengan nama yang diletakkan padanya. Ini definisi dari isim. Ya. Wala yubda'u bi abin wa umin. Untuk nama itu tidak diawali dengan lafal ab dan Wala yushiru bil madahi wala bidzam. Nah, ini kalau nama orang nggak bisa ya yushir, dia dilekati dan disifat apa namanya disandangkan dengan madah, suatu panggilan pujian atau zam celaan. Nah, contoh seperti Khalid, Hindun, nah ya, Muhammad, nah, Ibrahim, Fuad. Nah, ini adalah nama. Tidak diawali dengan lafal ab dan dan tidak pula adanya madah dan zam gitu.
Yang kedua adalah kunyah. Kunyah. Apa itu kunyah? Afwan di sini lagi hujan ya, Allah masaikan nafi'an di Sumatera. Wahia ma yabda'u bi a. Ini adalah apa yang diawali dengan apa? Dengan lafal ab atau lafal um, ya. Atau ibnin atau bintin. Nah, gitu. Contoh Abu Bakrin, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Ibnu Sina. Nah, ini kunyah nih. Nah, ini kunyah. Gitu. Ya. Misalkan di antara teman-teman ingin menamakan dengan kunyah. Misalkan nama anaknya adalah nama anaknya, nama bapaknya dulu deh. Nama bapaknya ya siapa namanya ya? Ahmad. Nama bapaknya Ahmad. Mohon maaf bila mana ada kesamaan ya. Nama ayahnya Ahmad. Kemudian dia dia apa namanya letakkan lafal ibnu di depannya, Ibnu Ahmad. Nah, bisa itu menjadi kunyahnya. Itu maksud Ibnu Ahmad siapa? Ya saya anaknya bapak saya yang bernama Ahmad. Ini gitu. Kalau sudah punya anak, ya sudah boleh ya Abu apa bapaknya, anaknya nama anaknya Ahmad ya. Abu Ahmad gitu. Masya Allah. Nama dia pun juga Ahmad. Kadang orang Arab pun demikian teman-teman semua ya. Nama bapaknya Muhammad, nama anaknya Muhammad, nama anak dia lagi juga Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad ini sebagaimana penulis matan Jurumiyah Muhammad bin Muhammad. Nah, itu. Kemudian lakop. Nah, baru lakop ini adalah julukan ya yang yushair. Intinya bihasabi wadaihi sesuai dengan peletakan asli asalnya. Baik misalkan digunakan untuk suatu pujian al-musamma bih ya kepada yang dinamakan atau zam untuk mencela itu. Nah, di antara untuk pujian nih, seperti Zainul Abidin, nah, perhiasannya orang-orang yang beribadah, Al-Hadi begitu. Yang memberikan petunjuk Ar-Rasyid, As-Siddiq, Al-Faruq. Nah, Al-Faruq pemisah antara hak dan batil agar jelas ya. Nah, Umar Faruk ya. Nah, Al-Faruq ini adalah apa? Kunyahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang diindikan dengan zam, celaan, ada anfun naqah. Ini intinya ini perkara-perkara nggak boleh ini ya, ngejek gitu. Kuffah, as-saffah, ya, al-khuttai'ah. Baik. Tanbihat, ya dakhulu fil alami kadzalik. Masuk pada pembahasan alam. Asma'ud dual ini adalah nama-nama negara. Wa asma'ul qabail dan nama-nama kabilah kelompok di tengah masyarakat. Gitu. Wa asma'ul anhar nama-nama sungai. Wa asma'ul bihar nama-nama laut. Ya, laut pun juga punya nama ya. Laut Kaspia, Laut Mati, Laut Merah ya, Laut Jawa, laut itu ya. Wa asma'ul jibal nama-nama gunung. Nah, nama-nama gunung gitu. Banyak di Indonesia aja banyak gunung. Ya, Gunung Semeru, Gunung Talang, Gunung Bromo, ya, dan seterusnya. Wa asmaul hayawanat dan nama-nama hewan juga masuk dalam pembahasan isim alam. Bahkan hewan pun juga punya kunyah. Hewan itu punya kunyah. Nah, itu luar biasa. Makanya satu hewan itu dia punya beberapa bahasa Arab. Gitu. Nah, idza kana syakhsu lahu ismun, kalau seseorang itu punya nama dan dia juga punya laqab. Nah, ini kaidah teman-teman semua terkait penulisan. Nah, ini kan kita sering kalau baca-baca kitab itu kan, baca-baca kitab itu dijelaskan biografi muallif. Ah, disebutkan tuh ya. Ah, orang itu punya isim, punya laqab. Apa nih? Wajib takhirul laqab. Ya, wajib takhirul laqab. Laqab itu harus diakhirkan. Kalau orang itu punya laqab, udah jelas punya nama ya. Orang yang punya laqab ya dia punya nama dan namanya diketahui gitu. Maka wajib untuk apa? Diakhirkan laqabnya. Fatakulu akra'u kita baca sirota perjalanan atau biografinya Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun itu adalah ismun namanya. Sedangkan Ar-Rasyid ini adalah laqabnya. Fata'akhara al-laqabu, laqab itu dia diakhirkan anil ismi dari isim. Kecuali ini penting, penting penting ya penting. Kecuali jika apa? Jika laqab itu ternyata lebih.
dikenal. Jadi lebih dikenal lakopnya ketimbang namanya. Maka di sini ya juz boleh, bukannya wajib tapi ya juz takdimuhu alal ismi. Boleh didahulukan. Seperti Al-Masih Isa Rasulullah. Nah, ya. I'rabul alam al-murakkab. I'rab alam yang murakkab. Nah, ya. Awalan i'rabul alam ya al-murakkabi tarkiban idafiyan yang tarkib idafi. Yu'rabu sadruhu al-juz'ul awal minhu. Nah, di i'rab bagian pertama darinya itu sesuai dengan kedudukannya karena dia jadi mudhaf. Ya, mudhaf itu kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, tergantung amil sebelumnya apa. Ma'a hadfi tanwin dan tentunya disertai penghapusan tanwin. Jadi nakirah tanpa tanwin itu definisi dari mudhaf. Wa amma ya ajuzuhu ya maksudnya adalah al juz'u asani mudhaf ilaihnya fayakunu majruran daiman. Maka dia berada di atas keadaan jir selama-lamanya selalu daiman always ya ala annahu mudhafun ilaih menjadi apa menjadi mudhaf ilaih contoh seperti safaro Abdullahi abdu itu mudhaf kenapa dia domah ya ya memang keseluruhan Abdullah fa'il tapi si mudhaf lafal abdu itulah yang mewakili apa tanda rofa sebagai fa'ilnya safaro. Nah, abdu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Berikutnya ketika dia mansub begitu. Karena ada amil yang menuntut dia untuk nasab. Akramtu. Akramtu Abdullahi abda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhaf. Kemudian terletak setelah huruf jar ya maka abdi. Marartu bi Abdillahi abdi ismun majrurun wa alamatu jari al-kasra wa huwa mudhaf. Untuk lafal Allahnya lafzul jalalah itu kan majrur selama-lamanya. Kenapa? Karena pada kasus ini lafzul jalalah di sana menjadi mudhafun ilaih wa alamatu jarihi al kasrah. Sanian, yang kedua adalah i'rabul alam al murakkab tarkib isnadi. Ini tarkib isnadi berarti bisa dia fiil. Ah, ini yuhka ala lafzihi tentunya. Ini dihikayatkan di atas lafaznya. Mabni teman-teman. Ma mabni ya. Yuhka ala makana alaihi qabla tasmiyah. Dihikayatkan di atas apa yang ya dia berada di atasnya itu sebelum penamaan. Wa yakunu i'rabuhu takdiriyan. Nah, ini cuman di sini dikatakan wa yakunu i'rabuhu takdiriyan. I'rabnya ini takdiri. I'rabnya apa? Takdiri. Yakni annahu la yataghayyar dhabtuhu. Harokatnya tidak berubah. Bisa babi ma yadkhulu alaihi minal awamil. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa-apa yang masuk di atasnya dari amil-amil yang ada. Gini contohnya. Ja'a Ja'a ta'abbata syarran. Nah, ya. Ta'abbata syarran. Nah, ini adalah fa'il marfu alamat rafi'ah dhammah muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil hikayah. Nah, bukan biharakatil munasabah, tapi biharakatil hikayah. Karena dia yuhka tadi. Kalau ada nama orang tarkib isnadi ya jumlah fi'il gitu teman-teman. Begitu pula akramtu jadallah. Nah, coba dibaca jadallah. Maf'ulun bihi mansubun. Silakan dibaca. نعم أستاذ بسم الله سأقرأ أستاذ تأذين أن أقرأ يا أستاذ Betul. شكرا أستاذ أحسن الله إليك بسم الله
قال المؤلف حفظه الله تعالى آه مباشرة إلى أكرمت جاد الله، هذا أستاذ؟ تفضل. نعم. طيب. أكرمت جاد الله، جاد الله مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. آه ثم مررت بفتح الله. Di fathullah. نعم، مررت بفتح الله. Nah, ini sebenarnya fataha, يا fatahullah. نعم. Nah, في إلياست. iya, Fian. طيب. طيب. Tapi nggak tahu مررت. juga. Kadang نعم. kan ada juga orang namanya fathullah, fathullahu gitu, fathullahu. أي Ya, نعم. tapi kita طيب. berhusnuzon aja karena ini kan pembahasan kita ya. Nah, طيب. isnad fi'il ya mungkin fatahullah. Baik. طيب أستاذ. مررت بفتح الله. فتح الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. Betul sekali. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله. Sanian i'rabul alami al-murakkab tarkiban masjiyan. Nah, ini tarkib masji bagaimana i'rabnya? Yu'rabu i'rabal mamnu' min as-sarf. Sudah clear ya. Wa dzalika lil alamiyah wa tarkibil masji. Yatraku al-juz'ul awwal ala halihi. Nah, dibiarin aja nih bagian pertamanya ala halihi di atas keadaannya. Wa tadharu harakatul i'rab ala akhirih al-juz' as-sani. Di akhirnya tanda i'rabnya kelihatan tanpa tanwin. Ya, kalau majrur terletak setelah huruf jar seperti ini dia fathah. Nah, As-sabab, nah, apa apa sebabnya dia dikategorikan mamnu min as-saraf ya lil alamiyah wa tarkibil masjid. Tanbih yustasna minal murakkab al-masji al-makhtum biwai. Nah, dikecualikan untuk tarkib masji yang diakhiri dengan lafal wai. Amroe, dusturoe, ya, Sibawai fa innahu daiman mabni. Kalau dia ini mabni bukan mamnu min as-saraf. Bukan mamnu min as-saraf, bukan mamnu min as-saraf. Fa innahu daiman mabniun alal kasri fi mahalli raf'in ya au nasbin au jarrin. Tetapi ada nggak yang ditanwin? Ada. Sibawaihin ada. Nanti ada masuk ke jenis tanwin. Tanwin apa namanya? Ada yang tahu? Jadi tanwin itu ada Tanwin tanwin liwat, tankir. ada tanwin tamkin, ada tanwin. Tankir. Ya, kalau si bawah itu di apa namanya ditanwinkan, ya berarti dia tanwin tanwin tankir. Nah, nah, ini untuk apa namanya si bawah ya. Hadara si bawaihi ismun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il. Ra'aitu si bawaihi ismun mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Marartu bi si bawaihi ismun mabniun alal kasri fi mahalli jarin bil ba. Kita masuk ke nakirah. Silakan dibaca perkataan Ibnu Ajurum di sini terkait isim nakirah dan berikut terus dan apa namanya penjelasannya.
Ya kan? Ada? سأقرأ أستاذ. Nah, Fadal, silakan. شكرا أستاذ. بسم الله. قال ابن جروم رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ثم الاسم النكرة لا يخص شخصا Nah, diterjemahkan بعينه. boleh an-nakirah kullu ismin syai'in. طيب Ustaz. Dan nakirah itu adalah setiap isim yang syai itu umum atau luas ya Ustaz. Artinya setiap isim yang maknanya umum ya Ustaz. Betul sekali. Saya umum. Naam, pada jenis ah, pada jenisnya atau pada jenisnya yang tidak yang tidak dihususkan dengannya sesuatu eh, dari duna sesuatu eh, tanpa selainnya. Ya Ustaz, afwan. Tidak pada selainnya, ya. Jadi dia tidak dikhususkan, ya. Satu tanpa selainnya itu layak tasubihi, ya, tidak Baik. khusus dengannya. Jadi umum, itu definisi umum. Al-ismu an-nakirah la Ainam. khusus syakhsan bi'ainihi. Nah, dia tidak mengkhususkan syakhsan seorang bi'ainihi. Falau qulta rajul, kalau kamu katakan rajul, fahuwa ismun syai'un yutlaqu ala kulli rajulin min bani Adam. Itu maknanya. Ya, isim umum, isim yang umum, intinya yang dimaksudkan atas setiap laki-laki dari kalangan anak Adam. Ya, semua laki-laki berarti kalau dikatakan rajulun, masih umum. Sebagaimana imro'ah, fahuwa ismun syai'un yutlaqu ala kulli unsa min bani Adam. Bikhilafi law qulta ar-rajul. Kalau dikatakan ar-rajul dengan adanya al, ya, nah maka ini sudah makrifat. Fa anta fi hadhil halah, maka kamu pada keadaan ini taksidu rajulan wahidan, sudah memaksudkan seorang laki-laki yang bi'ainihi tertentu. Walaisa kullar rijal, dan bukanlah setiap apa namanya laki-laki yang dimaksudkan di sana. Fahuwa ismun ma'rifah, maka itu adalah isim ma'rifah. Li'annahu mu'arraf bi al, karena dia dimakrifatkan dengan al. Walau qulta al imra'atu al mar'atu fa anta fi hadhil halah taksidu imra'atan wahidah walaysa kullan nisa, ya. Fahuwa ismun ma'rifah li'annahu mu'arraf bi al. Tapi Al-Imam Najurum kalau masih bingung dengan definisi yang tadi, Al-Imam Najurum membawakan pendekatan yang wa taqribuhu, intinya adalah isim nakirah itu setiap apa yang bisa masuk alif lam atasnya. Nah, jadi setiap isim yang bisa masuk alif lam atasnya berarti bisa juga dihilangin alif lamnya. Ketika dihilangin jadilah nakirah. Wa alamatul ismi an-nakirah ya jawazu ta'rifihi bi al. Bolehnya makrifat dengan al. Gitu ya. Nah, dukhulul alifi wal lam alaih. Contoh seperti faras, dia adalah isim nakirah dengan dalil bisa masuk alif lam padanya. Panaqulu al-farasu. Tanwinnya hilang karena dimakrifatkan dengan al. Jadi dua tanda isim ini dia tidak bisa bersatu. Al dan tanwin. Al-ismu an-nakiratu yunawwanu. Isim nakirah itu ditanwin idza kana masrufan. Ya, jika dia masrufan. Ai laisa mamnu minas saraf. Dia bukan mamnu minas saraf, maka dia masruf. Boleh ditanwin. Selama nggak ada ilat-ilat yang dibahas dalam mamnu minas saraf. Amal ismu al-mu'arraf bi al, adapun isim yang dimakrifatkan dengan al, fala yunawwan abadan, maka dia tidak ditanwin selama-lamanya. Nah, ini nakirah dan ini yang makrifat tuh. Bedanya apa? Ada al dan tidak. Atau kalau nggak ada al ya ditanwin. Baik, barakallahu fikum. Selesai kita membahas isim ma'rifat, ya, lebih tepatnya adalah pembahasan terkait isim alam. Karena isim ma'rifat selain isim alam sudah kita bahas. Terkait domir, isim isyarah, isim mausul sudah dibahas. Terkait isim yang idofah kepada ma'rifat itu nanti di majrurat. Jadi khusus kita bahas isim alam, insyaallah.
Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke Atof. Sebelum masuk ke Atof, ya kita akan bahas seperti yang sudah kemarin itu, yang sudah-sudah maksudnya membahas nazamnya Ashinkiti, Manzumah Ubaidi Rabbihi, nazam Jurumiyah. Atau sebelum ditutup, ya sebelum ditutup, ini ada tadrib. Sayang sekali kalau tidak dibaca. Ada 3 orang yang hadir. Nah, mungkin dari Ikhwan dulu. Silakan, boleh boleh dibaca. Silakan. Mau? langsung. Iya, langsung. Nah, Yang ini, yang atas ini yang fasaufa ya'tillahu. nah Ustaz. Qala ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Biqaumin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu. Yuhibbuhum fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal fi'lu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. هم ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم حرف دال على جماعة الذكور. والجملة الفعلية يحبهم في محل جر نعت بقوم. Nah, barakallahu fiik. Ada yang mau baca lagi? Baik, mungkin kita cukupkan. Informasi untuk daras besok. Untuk besok, insya Allah hari Sabtu, kita kita alihkan yang tadinya pukul 10 pagi menjadi ba'da subuh, insya Allah. Kalau teman-teman bisa, di pukul 5:30. Ya, di pukul 5:30, insya Allah. Jadi pukul 10 besok tidak ada daras karena kita alihkan di pukul 5:30. Hmm. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan wa hudrikum. Wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا وإياكم أستاذ، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. Fiikum الحمد barakallahu. لله.